Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, apa suara Miss kedengaran dengan baik? terdengar, Jelas, Miss. Miss. Jelas, Miss. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bergabung ke kelas Bahasa Inggris pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Revita Leona Brahmanti. Kalian bisa manggil saya Miss Revita ya. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah Sehat sehat, dong, Miss. Miss. Sehat, Miss. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan juga ilmunya bisa terserap dengan baik. Nah, untuk Raka Hananto bisa dipimpin doa. Bisa dong, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raka untuk telah dipimpin doa. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum verb ini apa? Mungkin Afifah Yasmin bisa bantu jawab. Udah paham, udah tahu belum verb itu apa sebelumnya? Kata kerja, Bu. Kalau Tri, udah tahu. Kata kerja, Bu. Kalau Raka? Halo, Bu. Sama, Bu. Kata kerja juga. Nah, di dalam bahasa Inggris itu verb dibagi menjadi 4. Ada verb 1, verb 2, verb 3, and verb ing. Ada yang udah tahu kah perbedaannya di antara keempat verb itu? Mungkin Raka apa udah tahu? Saya kurang tahu, Bu. Yasmin mungkin lebih tahu, Bu. Afifah Yasmin apa tahu perbedaannya? Belum tahu, Bu. Kalau Tri, apa udah tahu? Belum tahu juga, Bu. Nah, jadi Miss kasih tahu perbedaannya. Boleh di-scroll, Afifah? Next. Dah. Jadi, verb ini dibagi berdasarkan waktunya. Kalau verb 1 itu biasanya untuk di present, kalau verb 2 biasanya untuk di past, verb 3 itu di past participle, dan verb ing ini di continuous tense. Nah, verb 1 ini memiliki nama lain infinitive verb, merupakan kata kerja yang paling dasar di dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya kata kerja verb ini digunakan di tenses simple present tense, yang mana simple present tense itu biasanya menunjukkan kebiasaan-kebiasaan kamu setiap hari. Nah, kalau yang verb 2 ini memiliki kata nama lain yaitu past tense. Nah, yang dimana verb 2 ini biasanya dipakai di tenses simple past tense. Nah, simple past tense ini menunjukkan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, verb 2 ini sama verb 3 ini hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, kalau yang verb 2 yang sama ini disebutnya regular verb, yang mana di belakangnya itu ditambah D atau ED. Tapi kalau kata-kata yang berbeda, verb 2 sama verb 3 disebutnya irregular verb. Biasanya tuh katanya tuh berbeda juga, seperti eat, ate, eaten, gitu. Untuk yang verb 3, boleh
scroll, Yasmin. Nah, kalau yang verb 3 ini biasanya digunakan di dalam tenses present perfect tense, past perfect tense, dan juga future perfect tense. Yang mana verb 3 ini memiliki nama lain past participle yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah selesai digunakan. Nah, pada past perfect tense, verb 3 ini digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Nah, untuk yang di present perfect tense, digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang telah selesai. Nah, untuk di future perfect tense, untuk menunjukkan suatu kejadian di masa depan yang pasti akan selesai. Nah, sedangkan untuk verb ing ini biasanya terdapat di tenses-tenses continuous tense seperti simple present continuous dan juga simple past continuous. Yang artinya kita gunakan ini untuk menunjukkan kalimat sebuah fakta, kebiasaan atau keadaan yang sedang terjadi di masa sekarang atau di masa lampau. Nah, boleh dilanjut, Afifah? Di sini ada contoh kata verb. Dari verb 1-nya ini watch. Nah, verb 2-nya ini sama verb 3-nya berarti regular verb ya, karena cuma ditambah ed. Watch, watch, watch. Nah, verb ing-nya ini watching. Nah, kalau yang ini verb 1-nya ini eat, berarti dia ini irregular verb karena verb 2 sama verb 3-nya berbeda. Ate, eaten, eating. Nah, terakhir ada contoh wait. Dia juga regular verb karena dia cuma ditambah ed, berarti waited, waited, waiting. Nah, ada nggak bisa menambahkan lagi contoh-contoh katanya? Mungkin Afifah bisa menambahkan satu kata, contoh verb 1, verb 2, verb 3-nya. See, saw, dan seen. Ya, sama yang ing itu sing. Itu masuknya ke regular atau irregular verb? Verb 2, verb 3-nya. Kurang tahu, Bu. Itu masuknya ke irregular verb ya, karena dia verb 2 sama verb 3-nya berbeda. Nah, kalau Rafa, ada yang tahu tambahin satu kata? Ada, Bu. Verb 1-nya play, verb 3-nya tambahin ed, sama verb 3-nya, verb ing-nya tambahin ing, jadi playing. Ya, Itu, Bu. benar. Nah, kalau tri, satu kata? Ada sing, sang, dan sung, Bu. Ya, benar. Dan singing, yang verb ing-nya itu juga irregular verb ya, karena verb 2, verb 3-nya berbeda. Boleh di next, Afifah? Nah, ini merupakan contoh kalimat lengkap dari verb. Nah, verb 1 ini karena dia menunjukkan kebiasaan, jadi I watch movies every day. Saya menonton film setiap hari. Terus she studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Terus kalau yang namanya Mayong practice taekwondo every Saturday. Nah, kalau yang di verb 2-nya, yang contoh regular verb, he arrived at my house yesterday night. Nah, kalau yang contoh irregularnya, she ate pasta with me yesterday. Nah, kalau yang verb 3-nya, I had eaten my lunch before I went to my friend's house yesterday. Terus, I have finished my lunch and then I will have finished my lunch before I go to my friend's house tomorrow. Untuk yang verb ing-nya, karena menunjukkan sedang kejadian, maka I am watching Parasite right now. Saya menonton Parasite sekarang. Nah, terus I was watching Parasite when my mother came into my room. Saya sedang menonton Parasite ketika ibu saya masuk ke kamar. Ya, boleh di next. Nah, sekian dari pembelajaran mengenai verb hari ini. Habis ini kita ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang sebelum masuk ke tahap evaluasi. Coba matiin share screen. Yeay.
kita ice breaking. Kita main ice breaking-nya sebentar aja. Kita main bos berkata, tapi ini dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau Miss bilang lip, pegang lip. Tapi kalau misalnya tangan Miss ke ear, tapi Miss bilang nose, kalian tetap pegang nose ya. Apa udah paham peraturannya? Paham, Oh, Miss. paham, Miss. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Touch your eyes. Terus, touch your ears. Terus, touch your lips. Terus, touch your hair. Hair. Satu lagi, touch your hand. Ya, benar. Berarti fokus ya semuanya. Oke, Iya dong, Miss. bagus, bagus. Habis itu kita evaluasi sebentar. Kita akan bermain game Kahoot. Nanti yang skornya paling tinggi dapat hadiah dari Miss. Dikirimin pulsa 10.000. Dapat Rubicon dong, Miss. Mau Rubicon. Aduh, Miss-nya Buka 50.000 dong, Miss. aduh. 10.000 dulu, ntar pertemuan depan ini 50. Amin. Amin. Makasih, Min. Ye, makasih, Miss. Share screen. Ini udah ada, masuk dulu ya teman-teman ke ke websitenya Kahoot. Udah dibuka belum websitenya? Bentar, Miss. Lagi loading. Bentar, Miss. Kodenya berapa, Miss? Kenapa? Kodenya 520. Belum. Ini boleh pakai nama samaran nggak, Miss? Jangan dong, kan nggak ketahuan nanti siapa yang menang. Oke. Udah, Miss. Udah, Udah semua. kita mulai ya. Belum ada. Udah belum ya? Yuk lagi. Apa nih udah benar? Wah, Yasmin. Udah benar. Tuh. Ada waktunya ya, Bu? Miss. Oke. Miss, tadi saya belum jawab, Miss. Waktunya udah habis. Ya, kan 10 detik waktunya. Saya ngeliatin soalnya doang, Miss. Saya kira jawab sendiri. Ya,
Gimana Rata? Kamu udah sarapan belum sih? Tahu nih. Wah, Tari menyusul Raka. Ya, satu soal lagi. Ya, siapa yang menang? Kak Yasmin, juara 1. Wih, congratulations. Nanti Bang kirim Yasmin paling jago nih. kamu ya, Kemis, biar diisiin. Oke, Miss. Nah, 50 kan, Miss? ya, Tari sama Raka nggak apa-apa, udah bagus. Nanti kita belajar lagi ya, biar lebih paham lagi. Iya, Miss. Nah, Sesi foto bareng nggak ada, Miss? wah, gimana gamesnya? Seru atau enggak? Seru, Miss. Seru, Miss. Seru, Seru. Miss. Nah, abis ini nanti ada PR buat kalian yang nanti dikumpulin di pertemuan selanjutnya. PR-nya nanti Miss kirim, bentuknya Google Form, nanti Miss kirim grup WhatsApp ya. Sejauh ini Oke, ada yang masih bingung nggak tentang verbs atau ada yang mau ditanyakan nggak? Dari saya cukup, Miss. Dari saya cukup, Miss. Saya Dari juga cukup, Miss. Sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian sudah mengerti mengenai penggunaan kata kerja atau verb? Ibu, Miss. Paham, Miss. Jadi hari ini kita belajar penggunaan kata kerja verb 1, verb 2, verb 3, and verb being. Nah, verb 1 ini merupakan kata kerja yang paling dasar dalam bahasa Inggris yang masih tunggal, belum tercampur oleh yang lain-lain. Dan juga biasanya dipakainya di present tense. Nah, kalau verb 2 sama verb 3 ini dipakainya biasanya di dalam past tense yang udah menunjukkan masa lampau. Nah, verb 2 sama verb 3 ini terbagi, ada yang regular verb, yang belakangnya itu cukup tambahkan ed atau d, dan juga irregular verb, yang mana kata-katanya itu berubah. Nah, yang verb ing itu digunakan di masa sekarang present, dan di tense continuous tense, yang mana menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan sekarang. Nah, sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Raka bisa dibantu tutup itu doa tutup, doa penutup. Baik, Bu. Semoga apa yang kita pelajari semuanya dapat memahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Revita. Terima kasih, semangat selalu ya. Jaya, jaya, jaya.